Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan gurame. Saya dapat banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Apa sih penyebab ikan gurame itu tidak mau makan ataupun nafsu makan ikan gurame itu berkurang? Perlu teman-teman ketahui, dalam budidaya ikan gurame kita harus memperhatikan nomor satu, kualitas dari air kolam. Saya tidak pernah bosan-bosannya memberikan masukan kepada teman-teman semua. Kita harus memperhatikan kualitas dari air kolam. Air kolam sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan gurame. Oleh karena itu, jika kualitas air kolam kita menurun, pH airnya menurun, itu juga bisa mempengaruhi terhadap nafsu makan ikan gurame. Lalu bukan hanya pH air saja yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ataupun ikan gurame tidak mau makan ataupun nafsu makannya berkurang. Yang kedua yaitu ikan gurame nafsu makannya berkurang karena debit air dari kolam tersebut berkurang, khususnya untuk di kolam tanah seperti ini. Tentunya jika hujan tidak kunjung tiba, maka yang terjadi air akan berkurang karena rembes ya teman-teman. Dan ini yang saya sedang alami karena beberapa hari ini, beberapa minggu ini di sini tidak ada air hujan, tidak ada hujan, makanya kolam saya airnya sangat berkurang drastis sehingga mempengaruhi terhadap nafsu makan ikan gurame. Jika teman-teman mempunyai budidaya ikan gurame di kolam tanah seperti ini, jika melihat ikan guramenya kurang nafsu makan, itu disebabkan karena volume air kolam menurun sehingga ikan gurame tidak nafsu makan ataupun nafsu makannya berkurang. Oleh sebab itu, buat teman-teman yang membudidayakan ikan gurame di kolam tanah, langkahnya yaitu kita harus mengisi air kolam kembali, karena resiko budidaya ikan di kolam tanah seperti ini tentunya jika tidak ada air hujan, pasti volume air, debit air itu akan berkurang drastis. Dan di sini biasanya saya mengisi air kolam jika tidak ada air hujan sebulan 2 kali ya, jika sudah memasuki musim kemarau tiba. Dan untuk teman-teman yang membudidayakan ikan gurame di kolam terpal ataupun di kolam beton, jika melihat ikan guramenya kurang nafsu makan, teman-teman bisa membuang sebagian air kolam kemudian diisi dengan air kolam yang baru. Tapi ingat, untuk di kolam terpal dan di kolam beton, jika ingin menguras air kolam ikan gurame, ada baiknya teman-teman jangan sampai dikuras habis, karena itu akan berdampak buruk terhadap ikan gurame itu sendiri. Jadi kita harus menguras kolam terpal ataupun kolam beton, sisakan seperempat ataupun sepertiga air kolam yang lama, kemudian isi dengan air yang baru. Itulah langkah yang benar dalam pengurasan kolam budidaya ikan gurame di kolam terpal ataupun di kolam beton. Jadi jangan sampai harus menguras total, mengeringkan air kolam kemudian diisi dengan air yang baru. Itu sangat tidak direkomendasikan karena akan mempengaruhi kesehatan ikan gurame itu sendiri teman-teman. Ikan gurame akan mudah stres jika air kolam dikuras habis, dikeringkan kemudian diisi dengan air yang baru. Ikan gurame akan stres, bukannya malah sehat, malah menjadi penyakit dan menyebabkan kematian pada ikan gurame. Bisa dilihat di sini saya memberikan pakan dengan menggunakan daun sente. Daun sentenya ini tidak dimakan sama sekali oleh ikan guramenya karena faktor air kolam, debit air kolamnya ini turun drastis. Jadi ikan gurame saya nafsu makannya berkurang. Oleh sebab itu saya berinisiatif untuk mengisi air kolam kembali teman-teman. Kemudian sambil menunggu air kolam ini penuh, biasanya saya
memberikan probiotik E4 untuk kolam ini teman-teman. Dan untuk takarannya sendiri sini saya kolam ukuran 13x6 seperempat ataupun sepertiga probiotik EM4 teman-teman. Oke, ini mungkin karena botolnya sudah sedikit lagi habis, jadi ini adalah penghabisan. Jadi saya langsung saja memberikan semuanya ke kolam, mencampurkan probiotik E4 dengan air yang baru ya teman-teman. Dan caranya langsung saja kita tuangkan seperti ini teman-teman. Tujuannya biar nantinya langsung tercampur, teraduk rata. Dan perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman sudah memberikan probiotik E4 ini ke kolam, jangan menaburkan garam kasar ataupun garam krosok, karena jika air kolam sudah dicampur probiotik seperti ini kemudian teman-teman memberikan garam kasar, maka yang terjadi adalah probiotik E4 nya tidak akan berfungsi. Dan biasanya saya melakukan penaburan garam kasar itu pada saat persiapan kolam sebelum tebar benih ikan, dan kemudian menebarkan garam kasar pada saat musim hujan, karena fungsi dari garam kasar untuk menetralkan pH air ya teman-teman. Jadi sangat baik sekali dilakukan penebaran garam kasar pada saat musim penghujan tiba. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya. Jika air kolam sudah terisi penuh, maka yang terjadi ikan guramenya mau makan kembali teman-teman. Ini bisa dilihat, yang tadinya daun sentenya dicuekin karena air kolamnya susut, dan sekarang air kolamnya sudah penuh dan ikan guramenya menyantap daun sente yang saya berikan teman-teman. Dan itulah dia pengaruhnya terhadap nafsu makan ikan gurame. Jika air kolamnya menurun drastis, teman-teman bisa mengisi ulang air kolam, karena salah satu pengaruh ikan gurame tidak mau makan ataupun nafsu makannya berkurang yaitu air kolamnya berkurang untuk di kolam tanah itu sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar budidaya ikan gurame, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan dari teman-teman semua akan saya jawab. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.